Jadi di video kali ini saya mau menjelaskan ke kalian tentang jalur endogen dalam metabolisme lipid. Kalau di video yang sebelumnya kan saya sudah menjelaskan jalur eksogen. Jadi jalur endogen ini adalah jalur metabolisme lemak yang ada di hati. Kita ingat kembali ya, pada jalur eksogen, pada tahap akhir jalur eksogen ya, ada asam lemak bebas yang disimpan di jaringan adiposa, dan ada juga asam lemak bebas yang disimpan di hati. Nah, untuk yang disimpan di hati itu, nanti akan menjadi trigliserida hati. Nah, pada jalur endogen ini yang kita bahas adalah kelanjutan dari asam lemak bebasnya itu yang di hati itu. Jadi kelanjutan dari si trigliserida hati ya. Jadi langsung ya, kita lihat gambar ini. Trigliserida yang ada pada hati ini akan masuk ke aliran darah, pembuluh darah. Nah, tapi untuk masuk ke pembuluh darah ini ya sama seperti jalur eksogen, harus menjadi lipoprotein terlebih dahulu. Di sini trigliserida yang ada di hati ini akan bergabung dengan kolesterol, fosfolipid, dan apoprotein. Ini apoproteinnya jenis apoprotein tipe B100. Kemudian setelah bergabung akan membentuk lipoprotein jenis VLDL. VLDL ini very low density lipoprotein. VLDL ini masih tinggi ya kandungan trigliseridanya. Loh, kenapa menjadi VLDL, kok enggak menjadi kilomikron aja kayak yang di jalur eksogen ya? Di sini kenapa tidak membentuk kilomikron ya? Karena trigliseridanya yang berasal dari makanan itu awalnya itu yang pada jalur eksogen itu kan sudah berkurang, sudah dihidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase sehingga menjadi asam lemak bebas dan tersimpan di jaringan adiposa dan sebagian tersimpan di hati. Nah, makanya karena sudah mulai berkurang, makanya akan lipoprotein yang terbentuk adalah VLDL, very low density lipoprotein ya, bukan kilomikron lagi. Nah, setelah masuk ini ke pembuluh darah, kemudian VLDL ini akan dihidrolisis oleh enzim HL. HL ini hepatic lipase, produksi oleh hati, dan juga LPL, lipoprotein lipase. Ini dihidrolisis, kemudian akan menjadi IDL, intermediate density lipoprotein. Di IDL ini trigliserida dan kolesterol itu kurang lebih sama ya kadarnya. Kemudian IDL ini dihidrolisis lagi oleh enzim yang sama, hepatic lipase dan lipoprotein lipase ya, menjadi LDL, low density lipoprotein. Untuk low density lipoprotein, trigliseridanya sudah semakin menurun. Kandungan yang banyak adalah kolesterol, sehingga ini disebut kolesterol LDL biasanya. Disebut kolesterol LDL ya. Kolesterol LDL ini akan masuk ke jaringan steroidogenik. Jaringan steroidogenik ini contohnya itu ovarium, testis, dan kelenjar
adrenalin ya. Dan ada juga yang akan kembali ke hati, masuk ini ke hati. Lalu dalam perjalanannya si kolesterol LDL ini menuju ke jaringan steroidogenik dan ke hati ini. Nah, akan ada beberapa kolesterol LDL yang masuk ke sel endotel. Sel endotel itu adalah sel pembuluh darah. Nah, di sana akan mengalami oksidasi. Oksidasinya ini terjadi karena kolesterol LDL ini ditangkap oleh reseptor scavenger A. Ditangkap oleh reseptor scavenger A atau disingkat SRA ya. Lengkapnya ini adalah reseptor scavenger A macrophage itu namanya ya. Jadi setelah ditangkap, setelah teroksidasi, si macrophage ini jadi reseptor scavenger A macrophage ini ya. Jadi setelah teroksidasi ini si kolesterol LDL ini oleh reseptor scavenger A macrophage, macrophage ini akan menjadi foam cell ya, foam cell atau sel busa. Nah, sampai situlah perjalanan dari jalur endogen. Kemudian ini ada catatan, semakin banyak kolesterol LDL dalam plasma ya, plasma darah, maka semakin banyak yang akan mengalami oksidasi dan juga ditangkap oleh makrofag. Ya, sekian aja penjelasan dari saya. Terima kasih.